Seperti lagu yang kami nyanyikan, biarlah kami benar-benar mengandalkan Engkau, Yesus, di dalam kehidupan kami. Kami bukan hanya menyanyikan pujian ini, tapi kami sungguh-sungguh di dalam kerinduan, kedalaman hati kami. Kami rindu untuk mengandalkan Engkau satu-satunya di dalam kehidupan kami. Biarlah hidup kami, seluruh aspek kehidupan kami, boleh terpusat, boleh terfokus kepada Injil Kristus. Engkau yang sudah mati dan bangkit bagi kami. Biarlah itu boleh memotivasi kami, boleh mengarahkan seluruh hidup kami, supaya hidup kami boleh memiliki makna dan memiliki tujuan yang jelas. Kiranya firman-Mu pada malam hari ini yang akan kami renungkan bersama, boleh menjadi sarana untuk kami boleh memusatkan hidup kami kepada Kristus, memusatkan hidup kami kepada Injil, Injil yang mulia, Injil yang agung. Berbicaralah kepada setiap kami Tuhan, Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami, menolong kami memahami firman-Mu, memahami apa yang menjadi kehendak-Mu bagi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Oke, saya menyapa sekali lagi, selamat malam Bapak Ibu. Kita akan bersama-sama merenungkan satu kebenaran firman Tuhan dengan judul Lensa Injil ya. Ini part 2 minggu lalu. Yang datang minggu lalu boleh cerita bicara tentang apa di kebaktian doa? Yang datang minggu lalu boleh cerita minggu lalu bicara tentang apa? Pak Suhandi? Oh lupa, oke. Joai. Ya, sudah dikembalikan kepada penginjil Ivan ya minggu lalu ya. Oke, minggu lalu kita bicara tentang berhala hati gitu ya. Sekarang kita akan bicara mengenai lensa Injil. Saya teringat khotbah dari penginjil Bejo gitu ya, atau yang akrab disebut Ko Cuncun gitu kan ya, karena saking akrabnya disebut Ko Cuncun. Itu beliau di dalam sebuah khotbahnya itu pernah bercerita sebuah kisah ya. Setelah penginjil Bejo selesai berkhotbah, dia bertemu dengan seorang AI gitu kan ya. Jangan tanya saya namanya siapa. AI itu kemudian penginjil Bejo ngomong gitu ya kepada AI itu ya. Mari AI jangan lupa baca Alkitab gitu kan ya. Itu sesuatu yang penting bagi kehidupan AI. Dan luar biasa ya, AI itu jawabnya apa? Ngapain baca Alkitab? Gak usah Pak, gak usah baca Alkitab lah. Semua agama itu kan sama. Alkitab juga isinya berbuat baik, ngapain dibaca, sama aja. Baca kitab suci yang lain juga sama, sudah ngerti kok gitu kan ya. Apakah Bapak Ibu setuju bahwa semua agama itu sama? Yang jawab kok cuma berapa ekor ya? Setuju semua agama sama? Oh tidak, sudah mulai banyak bertambah. Oke. Kira-kira kenapa enggak sama? Kenapa kok tidak setuju bahwa semua agama itu sama? Oh simbolnya beda, oke, memang luar biasa. Agak lain memang ini. Yang lain, ada yang tahu kenapa kok semua agama tidak sama? Oke, terima kasih jawabannya. Semuanya agama itu pasti berbeda, mau Kristen mau enggak Kristen itu pasti berbeda. Tapi sebenarnya apa sih efeknya? Kalau semua agama beda, Kristen dengan non-Kristen itu berbeda, kira-kira apa efeknya? Oh ya cuman itulah supaya ngerti gitu kan, orang apologetika gitu kan, ngerti ini beda-bedanya di mana. Sebenarnya enggak. Kalau kita tahu bahwa semua agama berbeda, Kristen dengan non-Kristen itu berbeda sama sekali, itu ngefeknya kemana? Ke cara kita menjalani hidup kita. Nah, tapi masalahnya adalah gimana sih orang Kristen hari-hari ini menjalani kehidupannya? Paling tidak saya bisa memberikan dua alternatif gitu, dua lensa yang biasanya dipakai oleh banyak orang Kristen di dalam menjalani hidupnya. Yang pertama adalah lensa tidak ada Tuhan. Bapak Ibu mungkin pernah dengar orang bilang yang memisahkan antara sesuatu yang sekuler dengan yang rohani. Pernah dengar? Kalau misalnya nih ya, anak kita ditanyai anak gitu kan ya, kita ditanyai sama teman, anakmu masuk jurusan apa? Oh jurusan sekuler. Terus anak yang lain, orang yang lain ditanyain,
Anakmu masuk jurusan apa? Oh, jurusan teologi gitu. Jadi ada jurusan teologi, ada jurusan sekuler. Atau dosen saya dulu pernah di sebuah kampus di waktu saya S1 gitu ya, dosen di sebuah kampus swasta di Surabaya gitu ya. Ketika saya mencoba untuk mengintegrasikan iman dengan ilmu gitu kan ya, dosen saya ini ngomongnya seperti ini. Kenapa kok ngomongin agama pada waktu bicara mengenai mata kuliah biasa, mata kuliah umum, non rohani? Bukankah agama sama sains itu tidak ada hubungannya? Pernah dengar itu? Pernahkah kita menjumpai orang yang mencoba untuk mengintegrasikan, mencoba untuk memasukkan iman Kristen di dalam setiap aspek kehidupannya, langsung ditolak gitu kan ya? Tidak ada hubungannya. Aku kerja ya kerja, aku ya kerja cari cuan, aku kerja cari duit gitu kan ya? Bukan cari Tuhan kan? Kalau cari Tuhan itu ke gereja, itu cari Tuhan. Kalau kerja itu cari duit gitu kan, cari popularitas. Jadi kerja sama Tuhan tidak ada hubungannya, ya. Itu yang pertama, lensa tidak ada Tuhan. Jadi ketika menjalani hidup full tidak ada Tuhan. Tuhan itu urusannya cuma di hari Minggu ibadah 2 jam, 1,5 jam, 2 jam, kemudian ikut kebaktian doa, ya udah itu tok. Begitu keluar dari pintu gereja, ya udah suka-suka kita, suka-suka gua mau begini terserah gua itu ya. Tidak ada Tuhan. Tuhan itu hanya ada di gereja itu kan ya. Yang kedua adalah ada Tuhan. Beberapa orang Kristen itu menjalani hidupnya ada Tuhan, ada. Tapi cuman hanya sekedar moralitas. Kenapa saya berbuat baik? Kira-kira kalau kita tanya kepada banyak orang Kristen, kira-kira jawabannya apa? Kenapa kamu berbuat baik? Kenapa kamu menolong orang? Oh, karena Tuhan itu menciptakan saya sebagai makhluk sosial. Jadi harus saling membantu. Kalau saya tidak membantu, maka saya bukan makhluk sosial. Itu namanya moralitas. Jadi hanya sekedar moralitas ya. Jadi ada Tuhan, ada, tapi hanya sekedar moralitas. Bagus enggak? Bagus. Lebih mending kan dari yang pertama tadi kan, lensa tidak ada Tuhan. Orang yang menjalani hidupnya kerja ya kerja, Tuhan ya Tuhan. Gereja ya gereja, kerja ya kerja. Kerja enggak ada hubungannya sama Tuhan, itu kan ya. Tapi yang poin yang ke B, ada Tuhan kok. Enggak sampai se-ekstrim itu, se-ekstrim yang pertama. Ada Tuhan kok, tapi hanya sekedar moralitas. Saya berbuat baik karena saya makhluk sosial, diciptakan Tuhan sebagai makhluk sosial. Nah, ada alternatif ketiga yang akan kita renungkan hari ini, yaitu lensa Injil. Kenapa kita perlu merenungkan hal ini? Sebenarnya apa sih inti kekristenan? Tadi kan saya bilang semua agama, tadi saya tanya semua agama sama? Tidak, itu kan ya. Alasannya kenapa semua agama tidak sama? Tadi katanya Kobalim, simbolnya beda, itu kan. Terus yang kedua, kata-katanya beda. Kristen, KRISTN, itu hanya satu, yang itu lain gitu kan ya. Huruf-hurufnya lain gitu kan ya. Ternyata bukan, gitu kan ya. Apa sih yang menjadi inti kekristenan sih sebenarnya? Pak Wahyu? 5. Inti kekristenan? Enggak tahu. Oke, sebelahnya Pak Wenas. Pengenalan pada lebih spesifik lagi, mungkin Pak Soekardi. Apa sih inti kekristenan? Keselamatan hanya dalam Tuhan Yesus. Oke. Cukup menjawab ya, kita akan akhiri kebaktian doa hari ini. Enggak, inti kekristenan itu apa sebenarnya? Inti kekristenan itu adalah Injil itu sendiri. Kalau kita melihat misalnya di dalam Yohanes 3:16, ayat favorit sejuta umat gitu kan ya. Allah begitu mengasihi, saya menggunakan terjemahan baru yang kedua ya. Jadi jangan kaget, loh kok terjemahannya beda dengan Alkitab yang saya bawa gitu ya. Ini terjemahan baru yang kedua. Karena Allah begitu mengasihi dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Wujud kasih Allah yang terbesar bukan menolong orang lain, itu ya, bukan menolong orang lain atau memerintahkan orang lain berbuat baik, tetapi Allah mengasihi dunia ini yang begitu besar ditujukan dengan mengaruniakan anaknya yang tunggal. Dari awal Yesus sudah bilang inti kasih Allah yang terbesar bukan berbuat baik, bukan melakukan amal, tetapi Kristus mati di atas kayu salib. Bukan hanya di Yohanes 3:16.
Kalau kita membaca Matius 28 ayat 19, ini juga ayat favorit sejuta umat gitu kan ya. Kalau nggak hafal kebangetan itu ya. Karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Yesus ketika mau naik ke surga, dia sudah bangkit mau naik ke surga, dia memberikan perintah kepada para muridnya bukan untuk menolong orang sakit, bukan menolong orang yang lemah, bukan menolong fakir miskin dan anak-anak terlantar, bukan. Perhatikan di situ. Jadikanlah semua bangsa muridku, jadi muridnya Kristus, percaya kepada Kristus menjadi muridnya Kristus. Pada waktu Pentakosta di Kisah Para Rasul 2 ayat 14 sampai ke 39, khotbah Petrus pertama bukan tentang pentingnya berbuat baik tetapi Injil. Dari sini kita melihat seluruh kitab Injil maupun Kisah Para Rasul semua bicara mengenai Injil. Yesus Allah kasih yang terbesar ditujukan dengan Kristus mati. Dia, Yesus juga memerintahkan para muridnya untuk memberitakan Injil dan memuridkan banyak orang. Dan Petrus pun juga bicara mengenai Injil. Dan di dalam surat Paulus dan dalam surat Yohanes, menariknya adalah bukan berarti kita tidak boleh berbuat baik ya Bapak Ibu ya. Bukan berarti setelah dengar khotbah ini mari pulang dari ibadah, mari kita aniaya orang gitu kan ya, mari kita nyolong, bukan. Kita boleh berbuat baik dan wajib berbuat baik. Tapi apa alasannya? Kalau kita melihat di Efesus 5 ayat yang kedua, dan hiduplah di dalam kasih, perhatikan, sebagaimana Kristus Yesus telah mengasihi kamu. Paulus tidak mengatakan hendaklah hiduplah di dalam kasih karena kamu makhluk sosial, bukan. Hendaklah kamu berbuat baik karena apa? Karena kamu itu orang yang kamu itu punya kewajiban menolong orang, bukan. Hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus telah mengasihi kamu. Atau di dalam 1 Yohanes 4 ayat 19. Kita mengasihi bukan supaya dikasihi, kita mengasihi bukan karena itu sebuah kewajiban, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Kalau Allah tidak mengasihi kita, maka kita tidak bisa mengasihi. Berarti formulanya apa? Formulanya adalah kita bertindak X, kita bertindak Y karena Allah telah bertindak X. Saya bisa bertindak sesuatu, saya bisa berbuat sesuatu bukan karena bukan saya wajib melakukan sesuatu, tapi karena Allah yang sudah bekerja terlebih dahulu bagi saya. Itu prinsip dari lensa Injil. Kenapa perlu lensa Injil? Kenapa kita perlu menggunakan kacamata Injil? Bapak Ibu kalau tahu kacamata seperti saya penginjil Bambang Alim gitu ya, kalau pakai kacamata itu tujuannya buat apa? Supaya bisa melihat dengan jelas kan. Kacamata apa yang kita pakai? Kalau kacamata kita kacamata hitam, kita bisa melihat objek dengan jelas enggak? Samar-samar mungkin ya. Atau mungkin kalau saya gitu kan, saya pakai kacamata yang minusnya ajubillah gitu kan ya, minusnya tinggi. Kalau renang itu kalau lepas kacamata ya itu namanya renang dengan iman gitu kan ya. Saya harus menggunakan kacamata supaya saya bisa melihat objek di depan dengan baik. Kalau kacamata saya itu minusnya tidak sesuai dengan minus yang seharusnya, bisa nggak melihat dengan baik? Nggak bisa. Kacamata hitam ya mungkin bisa, tapi nggak bisa jelas kan. Nah sama, kacamata apa yang kita pakai ketika kita memandang kehidupan kita? Kenapa kita perlu memakai kacamata Injil? Kenapa kita tidak memakai kacamata yang tadi? Tidak ada Tuhan, atau kita memakai kacamata yang lain? Ada Tuhan, tapi hanya sekedar moralitas. Paling tidak bisa membagikan dua alasannya. Lensa Injil, kacamata Injil adalah sebuah keunikan kekristenan. Rekan saya perlu sebut namanya, Hatta Halimas, dia adalah orang Medan gitu ya, pastor gitu ya, pastor Hatta Halimas. Itu dia dulu adalah seorang mantan penganut agama lain gitu ya. Hatta Halimas itu dia penulis buku, terakhir dia menjadi mahasiswa di sebuah sekolah teologi di Surabaya gitu ya. Sebelum dia menjadi hamba Tuhan, sebelum dia melayani, sebelum dia menjadi Kristen, sebelumnya dia adalah seorang penganut agama lain. Setelah dia bertobat, dia menjadi Kristen, dia beribadah di sebuah gereja di tempat asalnya, dan dia menemukan khotbah-khotbah dari pendetanya sama dengan agamanya dulu. Ironis ya. Sebelum Kristen, dia sudah punya konsep kan, agama menurut X itu kan ya. Kemudian dia bertobat jadi Kristen, dengerin khotbah pendeta di gerejanya, di sebuah gereja, di sebuah kota gitu kan ya. Dan dia bilang kepada saya,
Itu khotbah sama aja tuh dengan ajaran agamaku sebelumnya. Terus, buat apa jadi Kristen ya? Pernah kebayang enggak? Kalau kita menggunakan kacamata yang bukan Injil, kita pakai kacamata hanya sekedar moralitas, bukan berarti moralitas salah. Kalau kita menggunakan kacamata hanya moralitas, apa bedanya dengan yang bukan Kristen? Kalau gitu ngapain ke gereja? Justru kalau kita menggunakan kacamata Injil, kita menggunakan lensa Injil, itu adalah satu-satunya keunikan kekristenan. Inti kekristenan, keunikan kekristenan bukan pada perbuatan baik, bukan pada ke gereja, bukan pada berdoa, which is berdoa juga dilakukan oleh penganut agama lain, bukan? Tapi keunikan kekristenan, inti kekristenan yang tidak bisa ditemukan di dalam agama lain adalah Injil Kristus itu sendiri. Kenapa perlu lensa Injil? Karena Injil itu adalah keunikan kekristenan. Yang kedua, lensa yang tidak Injil tidak masuk akal. Ini yang perlu digarisbawahi. Kalau lensa Injil ada sebuah keunikan Kristen, maka lensa yang bukan Injil itu sebuah ketidakmasuk akalan. Coba kita bayangkan lensa tidak ada Tuhan. Orang yang menganggap sekuler itu sekuler, kerja itu kerja, ke gereja itu ke gereja gitu kan ya. Kerja ya kerja, nggak ada hubungannya dengan gereja. Kerja ya untuk mencari kepuasan, mencari apa? Mencari duit yang banyak gitu kan ya, atau mencari semangkok nasi dan sepiring berlian gitu kan ya. Tapi kalau ke gereja lain, jadi langsung tombolnya langsung berubah gitu kan ya. Masuk di gereja, kebaktian doa. Ingat, ini masuk gereja gitu kan ya. Semua pikiran-pikiran duniawi ditaruh dulu. Nanti kalau sudah pulang dari gereja, keluar dari pintu gereja, ambilin lagi gitu, masukkan lagi gitu kan ya. Itu kan tidak ada Tuhan kan? Lensa tidak ada Tuhan di dalam memandang kehidupan. Masuk akal enggak? Masuk akal enggak? Orang yang memisahkan seperti itu masuk akal enggak sih sebenarnya? Enggak masuk akal. Coba kalau tadi Bapak Ibu mendengarkan cerita dari saya tadi ya, seorang dosen mengatakan, kenapa kamu memasukkan unsur iman di dalam mata kuliah ini? Agama dan sains tidak ada hubungannya. Masuk akal? Dan anehnya adalah dosen yang bilang seperti ini, dia seorang Kristen dan pelayanan di sebuah gereja. Masuk akal? Coba kita pikir, kalau sekuler, kerja-kerja, Tuhan-Tuhan, itu tidak masuk akal kenapa? Berarti Tuhan hanya berkuasa di mana? Di gereja kan, hanya minggu 2 jam, setelah 2 jam selesai, Tuhan mau ikut campur urusan kita apa? No, gak boleh loh Tuhan. Kamu ojo main-main loh, ya ini hidupku loh ya. Kamu tak setori persembahan loh di gereja, masa kurang sih? Jadi kerjaanku tuh urusanku, kamu gak usah ikut campur. Berarti Tuhan tidak berkuasa sebenarnya kan? Tuhan hanya berkuasa di dalam gereja. Tuhan tidak berkuasa di dalam hidup kita. Tuhan tidak berkuasa di dalam pekerjaan kita kan? Itu sebenarnya tidak masuk akal. Yang kedua, lensa yang berikutnya adalah ada Tuhan tetapi hanya moralitas. Baik, ini lebih baik daripada yang pertama, gitu kan ya. Di dalam memandang skala kehidupan kita berbuat baik, kenapa? Karena Tuhan menciptakan kita sebagai makhluk sosial. Itu baik sih. Masuk akal enggak? Ya mungkin masuk akal, cengli gitu kan ya. Masuk akal, lebih masuk akal daripada poin yang pertama. Tapi pertanyaannya adalah, kalau kita berbuat baik karena kita diciptakan sebagai makhluk sosial, motivasi kita gimana? Kalau saya enggak nolong, saya disebut makhluk sosial enggak? Enggak kan? Kita pasti akan dihakimi kan? Kenapa kamu enggak menolong? Kamu itu kan makhluk sosial. Makhluk sosial itu harus saling menolong. Kalau kamu tidak menolong berarti kamu bukan makhluk sosial. Berarti ketika saya menolong orang, saya berbuat baik kepada orang, berarti saya tulus atau tidak? Enggak kan? Terus yang kedua, lensa ada Tuhan tetapi hanya moralitas itu bicara 2 hal. Moralitas dan hukuman atas moralitas yang buruk. Kalau orang yang menekankan moralitas, biasanya kalau kita menonton film-film Indonesia, sinetron gitu kan ya. Semoga di sini siapa yang penggila sinetron? Oh, enggak ada semua ya, penggila drama Korea ya. Atau jangan-jangan semua membaca dan merenungkan firman Tuhan siang dan malam, enggak pernah nonton TV. Bagi kita penggemar sinetron Indonesia misalnya, kalau yang ditekankan adalah moralitas, berarti ketika seseorang tidak bermoral atau melakukan moralitas yang buruk, maka hukumannya biasanya adalah entah itu pada waktu dikubur
ada muncul ulet-ulet gitu kan? Atau biasanya apa? Peti jenazahnya tiba-tiba kebalik. Karena apa? Saya berbuat buruk, maka saya dapat hukuman. Kalau saya berbuat jahat, maka saya dapat hukuman dari Tuhan. Pertanyaannya, ini bagi yang punya anak kecil ya, saya penginjil wong gitu kan ya. Bagaimana cara kita menghadapi anak kecil yang doanya tidak serius? Anak saya umur 5 tahun, anaknya penginjil wong juga gitu ya, tapi tidak tahu apakah tingkat keisengannya sama apa enggak, saya enggak tahu gitu ya. Kalau anak saya itu memang dasarnya iseng, entah karena bapaknya atau karena entah siapa gitu kan ya. Anak saya itu umur 5 tahun dan dia itu iseng banget. Dia itu suka guyonan, suka iseng, dan ketika berdoa, dia itu enggak serius. Orang mau tidur, dia doanya Tuhan, Ethan mau makan gitu ya, dibalik-balik sama dia itu kan ya. Atau ngomongnya enggak karu-karuan, doanya enggak pernah serius. Kalau Bapak Ibu jadi saya, kira-kira apa yang saya katakan kepada anak saya? Ayo kamu kalau doa enggak benar maka Tuhan halo, ini ada orangnya. Kalau saya berdoa tidak benar maka Tuhan akan marah kan? Kalau doamu enggak benar nanti Tuhan marah, nanti awas loh kamu kena disamber sama petir gitu kan, gosong itu kan. Itu kan agama kan. Kalau kamu tidak melakukan sesuatu yang baik, kamu nanti dapat begini loh, dapat murka Tuhan loh, kamu dapat keadilan Tuhan loh. Tidak salah. Tapi kekristenan tidak menekankan itu. Lalu apa yang harus dilakukan? Ya saya bukan orang sempurna, saya kadang-kala juga khilaf gitu kan ya. Tapi paling tidak pernah suatu saat ketika anak saya mulai doanya enggak serius, saya panggil dia, saya enggak ngomong, kalau kamu doanya enggak serius, nanti Tuhan marah loh, nanti pantatmu dicubit loh, kamu nanti dipukul loh, dibak loh ya, itu bahasa Yunaninya gitu kan ya, dipukul loh ya, kamu nanti bahaya loh, enggak. Tapi sempat suatu saat saya ngomong sama anak saya gitu kan ya, saya ngomong, Ethan, Tuhan Yesus itu mengasihi kamu. Itu intinya sebenarnya. Bagaimana ya bukan berarti setelah itu kemudian anak saya langsung serius, enggak. Tapi paling tidak dari awal kita menanamkan konsep apa sebenarnya? Bukan saya berdoa serius, maka saya diberkati. Kalau saya doanya enggak serius, maka dihukum Tuhan. Enggak. Tapi tekankan bahwa pertama kali Yesus mengasihi manusia. Maka responnya adalah kita bisa berdoa, kita bisa berbuat lebih baik. Beda ya konsepnya ya. Dunia mengajarkan, ayo kamu berbuat baik. Kamu kalau enggak berbuat baik, kamu dapat ini gitu ya, dapat hukuman dari Tuhan, kamu akan gosong, disambar geledek gitu kan ya. Tapi Injil tidak bicara mengenai kalau kamu tidak A maka Tuhan akan menghukum kamu. Itu kebenaran yang separuh. Inti kekristenan bukan seperti itu. Gitu ya. Tidak masuk akal sebenarnya. Kalau hanya menekankan moralitas. So, apa itu lensa Injil? Apa itu lensa Injil? Saya mencoba menggabungkan definisi saya dan Matt Sander biar kelihatan terkenal gitu. Lensa Injil adalah sebuah kacamata Injil yang lebih luas yang dipakai oleh murid Kristus dalam memandang segala sesuatu. Seperti yang tadi saya bilang, saya pakai kacamata itu tujuannya supaya saya bisa melihat ada William Buyung di situ, ada Pak Alex Lim di situ, ada Pak Udin di situ, ada penginjil Esther di situ. Kalau saya tidak pakai kacamata ini, maka saya nggak bisa lihat dengan jelas, bukan? Nah sama. Kita perlu menggunakan kacamata Injil supaya kita bisa memandang segala sesuatu, supaya kita bisa memandang pekerjaan, kita bisa memandang makan, kita bisa memandang healing, kita bisa memandang sekolah, kita bisa memandang mengajar anak-anak, kita bisa memandang politik, ekonomi, hukum, semua dari kacamata Injil Kristus. Dan cara mandangnya adalah kita melihat di bawah 4 poin penting: penciptaan, dosa, penebusan, dan penyempurnaan. Atau kalau bahasa Inggrisnya creation, fall, redemption. Oh, Pak Sukardi sudah hafal ya. Creation, fall, redemption, dan consummation. Hafal? Penciptaan, dosa, penebusan, dan pemuliaan atau penyempurnaan. Gampang ya? Gampang ya. Penciptaan, kedua dosa, jangan penebusan dulu. Penciptaan,
dosa, terus penebusan, terus penyempurnaan. Hafal? Penciptaan, dosa, penebusan, penyempurnaan. Saya mau tes ya, saya mau tes. Ko William, 4 poin tadi apa? Ya, penyempurnaan. Oke, lulus semua berarti ya. Penciptaan, dosa, penebusan, dan pemuliaan. Nah, kita akan coba secara cepat kita akan melihat ini ya. Ini semoga kelihatan. Penciptaan, creation, fall, jatuh gitu ya. Penebusan ke sana, penyempurnaan ke sebelah kanan. Kita akan coba melihat satu persatu secara cepat. Penciptaan. Ketika kita berbicara mengenai penciptaan, maka seringkali orang Kristen itu disalahpahami apa sih? Saya ingat dosen saya di sebuah kampus lagi, ini dosen yang lain ya, bukan saya sirik sama dosen itu, bukan. Ini dosen yang B itu kan ya, di sebuah kampus yang sama gitu kan ya. Itu pernah ngomong di depan kelas gitu kan ya, bahwa kerja itu adalah akibat dosa. Salah atau benar? Kerja itu adalah akibat dosa. Salah atau benar? Terima kasih jawabannya. Kerja itu akibat dosa enggak? Kerja tidak berdosa. Tapi awalnya munculnya kerja itu dari mana? Dari dosa kah? Setelah manusia jatuh ke dalam dosa, baru muncul orang bekerja, atau sebelumnya sudah muncul? Ya, selamat bingungnya, kita akan tutup kebaktian doa kita pada hari ini. Banyak orang Kristen, banyak orang yang non-Kristen itu menganggap kekristenan itu melihat segala sesuatu dari kacamata dosa. Sebenarnya tidak. Justru kita melihat segala sesuatu dari kacamata penciptaan. Penciptaan sedang mengajar apa? Allah mencipta segala sesuatu kan. Berarti kalau Allah menciptakan segala sesuatu, paling tidak berarti segala sesuatu berasal dari Allah. Kerja dari Allah, iya kan? Kita baca Kejadian 2:15. Allah bilang kepada Adam dan Hawa apa? Kuasailah Taman Eden kan, peliharalah itu, gitu kan ya. Kejadian 1:26-28. Beranak cuculah dan bertambah banyaklah. Disuruh bekerja, disuruh beranak cucu. Berarti segala sesuatu yang baik berasal dari Dia kan. Kesenangan berasal dari Allah enggak? Yang sering kali kita pikirkan apa? Kalau saya senang-senang, kalau saya suka healing, saya pergi ke Batu, saya pergi ke Bali, itu dosa. Kalau Bapak Ibu melihat pendeta Sin Yong lagi staycation di Bali, gitu kan ya, kira-kira Bapak Ibu menganggap Pak Sin Yong berdosa enggak? Bukankah yang seringkali ada di dalam pikiran kita adalah ketika saya bersenang-senang, ketika saya makan, itu berdosa. Itu duniawi, gitu kan ya. Kalau kita apalagi posting makanan di grup gitu kan ya, itu sudah langsung disebut sebagai berdosa. Makan itu berdosa enggak sih? Bukankah Tuhan sendiri yang pertama kali memberikan perintah, memberikan makan kepada manusia kan? Berarti kalau segala sesuatu dari Allah, berarti sesuatu yang baik dari Allah, berarti tidak ada yang salah dengan sesuatu yang baik itu kan? Kerja dari Allah, iya, berarti ada sesuatu yang salah enggak dari kerja? Pada dasarnya, enggak kan? Kalau segala sesuatu dari Allah itu bicara mengenai apa yang seharusnya kan? Semua penyimpangan-penyimpangan, kenapa ada orang yang workaholic, orang yang gila bekerja? Itu salahnya Tuhan apa salahnya manusia? Salahnya manusia kan? Ketika Allah mencipta manusia untuk bekerja, apakah Tuhan menciptakan manusia untuk bekerja berlebihan? Enggak kan? Berarti sebenarnya apa yang seharusnya itu kerja, ya kerja proporsional, kerja sesuai dengan limitnya. Kalau sudah kerja over limit atau bahkan kerja tidak sesuai dengan batasan alias malas, itu berarti sebuah penyimpangan kan? Dan itu tidak berasal dari Allah. Kalau segala sesuatu berasal dari Allah, maka segala sesuatu untuk memuliakan Allah. Sekarang saya akan mencoba untuk rada mendarat sedikit. Pengakuan iman Katekismus singkat Westminster pasal yang pertama. Ayo orang reform masa nggak hafal. Katekismus singkat Westminster, Kevin Nyoto, pasal yang pertama.
Pada mulanya Allah menciptakan. Katekismus singkat Westminster pasal yang pertama. Apa tujuan hidup manusia? Tujuan hidup manusia adalah memuliakan Allah dan menikmati Dia selama-lamanya. Pertanyaannya adalah, gimana sih kita memuliakan Allah? Mau lebih praktis lagi. Ketika kita bekerja, ketika kita berdoa, hubungannya dengan Tuhan ada enggak? Saya makan atau saya main game, ada hubungannya sama Tuhan enggak? Bagaimana saya main game memuliakan Tuhan? Ayo. Pernah kepikir Bapak Ibu? Saya pernah tanya itu waktu saya dulu ngajar di sebuah kampus itu gitu kan ya. Saya mengajar mata kuliah agama itu kan ya. Saya tanya ke mahasiswa, gimana cara kita memuliakan Allah pada waktu kita main game? Lumayan ya, pertanyaan ini dijawab oleh mahasiswa. Gampang Pak, berdoa dulu sebelum main game. Itu bukan memuliakan Allah ya Bapak Ibu ya. Bagaimana main game hubungannya dengan memuliakan Allah? Bagaimana kita makan hubungannya dengan memuliakan Allah? Bagaimana kita pakai pakaian, kita berjalan, kita kemanapun, itu kita memuliakan Tuhan. Karena itu berbicara mengenai seharusnya kan. Kalau segala sesuatu yang baik, baju baik enggak? Baik. Tuhan menciptakan bekerja baik enggak? Baik. Keluarga baik enggak? Baik. Maka kita menggunakan semuanya itu untuk Tuhan. Maka Max Linder mengatakan Allah menciptakan segala sesuatu dan apa Dia ciptakan itu baik adanya, tetapi yang Dia ciptakan baik diberikan kepada kita supaya kita beribadah kepada Dia. Boleh nggak bersenang-senang? Orang Kristen boleh belanja? Jangan sampai ada orang Kristen belanja, Celivan belanja di sebuah supermarket, kemudian ketemu sama saya, kemudian saya iseng gitu kan ya. Celivan ini sekarang jadi konsumerisme, seorang hedonis, seorang yang berdosa, enggak kan ya? Boleh enggak belanja ibu-ibu? Apakah orang belanja pasti identik dengan konsumerisme? Kalau saya bisa belanja tertentu bukan untuk saya, tapi untuk kemuliaan Tuhan. Segala sesuatu baik diciptakan oleh Allah dan tujuannya untuk memuliakan Dia. Tapi manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Apa itu dosa? Apa itu dosa? Terima kasih jawabannya. Dosa itu apa? Dosa itu kalau dikatakan oleh John Piper, berpaling dari Allah dan putranya untuk mencari kepuasan di dalam hal-hal lain. Saya coba memberikan ilustrasi. Joai sama Kevin Nyoto bisa tolong maju ke depan. Ayo, maju. Ini kan kapan lagi ngerjain anggota GDG. Bayangkan ya, apa itu dosa? Dosa ini dibayangkan seperti agak majuan ke sini. Oke ya. Apa itu dosa? Bayangkan Kevin Nyoto ini adalah Allah dan Jonathan AI gitu ya, bukan AI ya. Jonathan AI ini adalah di luar Allah. Maka apa yang disebut sebagai dosa? Berarti seharusnya ketika Tuhan mencipta manusia, saya harusnya mendekat kepada Allah, bukan? Benar nggak sih? Halo? Ketika Tuhan menciptakan kita, tujuannya supaya kita mendekat kepada, mundur. Supaya kita bisa mendekat kepada Dia. Tapi ketika manusia jatuh ke dalam dosa, saya bukan mendekat kepada Allah, tapi saya berpaling membelakangi Dia dan mencari kepuasan di dalam hal-hal lain di luar Allah. Hal-hal lain itu apa? Bisa teman, hopeng gitu kan ya, bahasa Yunaninya itu ya. Kalau bahasa modernnya besti itu ya, besti itu kan ya. Ini hopengku, ini bestiku. Mencari kepuasan di dalam hal-hal lain di luar Allah, itu namanya berdosa. Tidak heran, silakan duduk. Tidak heran ketika manusia jatuh ke dalam dosa. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, akibatnya apa? Mencari kepuasan di dalam hal lain di luar Allah, maka akibatnya apa? Muncul segala macam hal kan, keserakahan, hawa nafsu, semua muncul dari apa? Karena saya berpaling dari Allah dan mencari kepuasan di tempat lain, itu namanya dosa. Itu namanya ketidakpercayaan. Semakin manusia berpaling dari Allah, semakin mereka menemukan ketidakpuasan. Ironis ya.
Orang berdosa keluar berpaling dari Allah mencari kepuasan di tempat lain. Tapi ketika manusia mencari kepuasan di tempat lain, mereka tidak pernah puas. Contoh, bagi Bapak Ibu yang bekerja, itu kan ya, pertama kali dapat gaji, sebutkan saja contohnya UMR gitu kan ya. Ini kasarannya aja ya, 5 juta gitu kan ya. Puas? Ketika Bapak Ibu pertama kali mendapat gaji 5 juta, puas? Ya pertama kali ya pasti puas lah ya. Pertama kali kan tekan kontrak 5 juta gajinya gitu kan. Pertama kali puas 5 juta. Wah lumayan rek. Biasanya dapat uang saku dari papa mama. Sekarang bisa punya uang uang sendiri. Wah aku bisa belanja ini, bisa Starbucks setiap hari, langsung bangkrut gitu kan ya. Terus bisa ngapa-ngapain, aku bisa beli ini, bisa beli ini. Coba dalam waktu 5 bulan mendapatkan gaji 5 juta. Terus menerus. Puas? Dalam bulan pertama dapat 5 juta, oke. Bulan kedua 5 juta, bulan ketiga 5 juta. Terus tiba-tiba laptopnya rusak, mau beli baru, mati. Gak cukup 5 juta rek. Aku mau beli peralatan-peralatan tertentu, harganya 6 juta, waduh gak cukup rek. Berarti mulai bulan keempat, mulai bulan kelima, ketika dia dapat gaji 5 juta, dia puas? Enggak. Kemudian dia akhirnya gimana caranya, dia mungkin resign dari tempat pekerjaannya, dia akan kelamar di pekerjaan yang B. Yang B itu dapat gaji 12 juta. Wih, luar biasa, banyak sekali. Bulan pertama 12 juta puas? Oh puas, aku sudah bisa beli laptop, aku sudah bisa beli apa yang aku mau. Tapi bulan ketiga, bulan keempat, bulan kelima, dia mau beli mobil, kok rasanya terlalu jauh ya. Beli motor misalnya gitu, mau beli motor harganya 15 juta. Bisa? Nggak bisa. Akhirnya ketika bulan ketiga, bulan keempat dia bosan lagi, dia nggak puas lagi. Akhirnya apa? Dia resign dari pekerjaan itu, dia pergi ke lamar pekerjaan yang C. Begitu seterusnya sampai kiamat. Berarti semakin seorang berpaling dari Allah dan mencari kepuasan di luar Allah, orang itu semakin tidak puas kan? Orang yang semakin mendapatkan gaji segini, oke, pertamanya puas, lama-lama dia tidak akan menerima kepuasan. Dan itu berdampak sebenarnya kepada kerusakan ikatan dan sistem sosial. Dosa yang kita lakukan bukan hanya berdampak kepada diri kita, tapi juga kepada lingkungan di sekitar kita. Itu katanya Matt Chandler dan Jared Wilson. Makanya saya bisa menyimpulkan dosa mengakibatkan kerusakan di dalam diri dan kerusakan secara luas di dalam dunia. Saya berdosa bukan hanya sekadar Adam dan Hawa yang berdosa, tapi kita melihat dampak dari dosa, kita melihat apa? Banyak terjadi penyakit mental. Kalau Bapak Ibu tahu mental illness, penyakit mental, orang depresi dan sebagainya, itu semua dampak dari dosa. Jangan dibalik ya, bukan berarti orang yang punya penyakit mental itu semua karena dosa, tidak. Tapi dampak dari dosa adalah terjadinya mental illness, penyakit mental. Ketika Allah mencipta, kira-kira ada penyakit mental enggak? Enggak ada kan? Ketika Allah mencipta manusia, masa langsung manusia Adam dan Hawa langsung depresi, stres gitu kan ya? Kenapa kok ada Hawa ya? Kan enggak mungkin kan? Ketika Allah menciptakan Adam, ketika Allah menciptakan Hawa, pada awalnya tidak ada mental illness, tidak ada penyakit mental. Tapi dosa mengakibatkan manusia sekarang punya penyakit mental. Adanya pembunuhan misalnya. Dan terakhir akibatnya adalah manusia terpisah dari Allah selama-lamanya. Itu namanya dosa. Lalu apa yang menjadi solusi dari dosa? Bagaimana bisa lepas dari dosa? Dunia menawarkan banyak solusi ya. Alternatif yang pertama adalah berbuat baik, gitu kan? Ini dosa, manusia berdosa, kita harus banyak berbuat baik, gitu kan ya. Bagaimana supaya dunia ini tidak semakin jahat? Perbanyak agama, gitu kan ya. Perbanyak pendidikan moral, nggak salah. Tapi apakah benar dosa bisa diatasi dengan berbuat baik? Coba pikirkan Bapak Ibu. Bapak Ibu dari rumah pergi ke gereja, jujur lebih banyak berbuat baik atau berbuat jahat? Terima kasih jawabannya. Banyak berbuat baik atau berbuat jahat? Kalau kita sudah dalam waktu kira-kira setengah jam sampai 1 jam, kita lebih banyak berbuat jahat. Bagaimana kita bisa dengan pede mengatakan, saya berbuat baik supaya saya tidak dihukum karena dosa saya?
Alternatif kedua apa? Bagaimana kita bisa lepas dari dosa? Mungkin gampang lah daripada repot. Sekarang kan zamannya cepet toh, zamannya teknologi gitu kan ya. Gampang aja tuh tombol dosa gitu kan ya. Kalau yang ngerti laptop gitu, yang ngerti komputer gitu kan ya, itu ada tombol delete. Nah, gampang kan? Kalau gitu gampang lah, daripada repot mesti berbuat baik, repotin orang. Yesus gak perlu repot-repot, datang mesti 9 bulan di kandungannya Maria lah, ngerepotin. Gampang lah, tombol dosa tinggal dihapus, masalah selesai. Lalu keadilan Allah di mana? Kalau dosa, orang berdosa seharusnya dihukum, tapi ketika solusinya hanya sekedar Allah menghapus menghapus dosa, tapi tidak ada penggantian, maka itu bukan solusi yang benar. Solusinya adalah penebusan Kristus itu sendiri. Yesus datang ke dalam dunia untuk menebus dosa kita. Pertanyaan yang lebih tajam lagi, yang ditebus Yesus hanya jiwa saja? Yang Yesus tebus itu hanya jiwa sajakah? Bukankah yang seringkali kita dengarkan begitu kan, Tuhan Yesus itu menebus kita dari dosa. Seolah-olah Yesus hanya menebus jiwa kita. Ternyata tidak. Kalau kita membaca 1 Korintus 6 ayat 20, di situ dikatakan, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Kristus bukan hanya menebus jiwa kita, tapi Kristus juga menebus tubuh kita. Dosa itu mengakibatkan kerusakan diri dan dunia, tadi kita belajar juga ya. Maka akibatnya adalah Kristus menebus kita dan semua ciptaan-ciptaan lain. Di dalam teologi disebut sebagai penebusan kosmik. Berarti bukan hanya kita orang percaya yang ditebus oleh Kristus, tetapi semua ciptaan Allah yang sudah jatuh ke dalam dosa itu juga ditebus. Makanya apa yang menjadi respon kita seharusnya? Kita membawa semua, kita menjadi saksi Kristus, kita menaklukkan semua ciptaan di bawah kuasa Kristus. Kalau kita tahu kerja pada awalnya baik, diciptakan oleh Allah, bersumber dari Allah itu baik, tujuannya untuk memuliakan Allah, tapi manusia jatuh ke dalam dosa, berpaling kepada kepuasan di luar Allah, maka orang bekerja bukan lagi untuk Allah, tetapi untuk kepuasan, bukan? Maka kita sebagai orang Kristen seharusnya menebus pekerjaan itu. Kalau kerja seharusnya untuk Tuhan, tapi dosa mengakibatkan manusia mencari kepuasan di dalam pekerjaan, maka seharusnya kita mengembalikan, kita menebus pekerjaan itu kembali kepada sumbernya. Itu yang seharusnya kita lakukan. Kalau Kristus berkuasa atas langit dan bumi, Kristus berkuasa atas segala sesuatu, maka seharusnya kita juga membawa segala sesuatu, entah itu kerja, politik, ekonomi, pendidikan, hukum dan sebagainya, kita kembalikan kepada Kristus, kita tundukkan di bawah kaki Kristus. Kenapa? Karena Dia berkuasa dan menciptakan semua yang ada di surga dan di bumi. Masih ingat poinnya tadi apa aja? Yang pertama, poin yang pertama, 4 poin tadi saya sudah bahas 3. Yang pertama, penciptaan. Yang kedua, dosa. Ketiga, penebusan. Oke, lulus semua. Oke. Yang terakhir itu ya, poin yang kita suka yaitu yang terakhir. Itu adalah penyempurnaan atau consummation. Consummation itu adalah akhir dari segala sesuatu. Bicara mengenai apa yang sempurna. Kalau Allah sudah menciptakan segala sesuatu dari awal, maka Dia juga akan mengakhirinya. Kita paling sebel kan dengan orang yang memulai segala sesuatu kemudian ditinggal. Kalau bahasa Yunaninya ditinggal ceketek gitu ya. Ditinggal gitu ya. Saya memulai A, saya memulai sebuah acara A, kemudian ditinggal gitu kan ya. Follow up-nya gimana? Ya enggak tahu lah ya, terserah Tuhan. Tuhan mau ngasih siapa yang meneruskan begitu kan ya. Kita paling jengkel. Kita paling jengkel dengan orang yang memulai segala sesuatu tapi tidak pernah mengakhiri. Tapi Allah bukan seperti itu. Allah adalah yang memulai segala sesuatu, Dia mengizinkan tanda kutip dosa masuk, kemudian Dia yang juga pasti mengakhirinya pada saatnya. Tujuan akhir orang percaya di mana?
Kapan penyempurnaan terjadi? Tujuan terakhir orang percaya apakah surga? Seringkali gitu kan, saya percaya Yesus supaya nanti saya dapat kehidupan kekal di surga, supaya saya terlepas dari neraka. Benarkah tujuan terakhir orang percaya itu surga? Sebenarnya tidak. Lalu di mana? Langit dan bumi yang baru. Di dalam Wahyu 21 misalnya, kalau kita melihat langit dan bumi yang baru, ada karakteristik yang unik, yaitu apa di sini? Ia akan tinggal bersama-sama dengan mereka. Allah akan tinggal, Allah akan bersama-sama dengan mereka selama-lamanya dan tidak pernah terpisah. Ketika Allah menciptakan manusia, tujuannya supaya apa? Manusia bisa mendekat kepada Dia, bisa bersama Dia. Tetapi dosa mengakibatkan manusia terlepas, terpisah dari Allah selama-lamanya. Kristus datang untuk merekatkan kembali kita dengan Allah, dan pada waktu di langit dan bumi yang baru, kita sama Tuhan tidak pernah terpisah selama-lamanya. Itu konsep di awan-awan. Lalu apa relevansinya buat kita? Yang pertama, itu sebuah pengharapan sejati bagi orang percaya. Bapak Ibu di sini pernah terkena COVID? Pasti ya, ada yang sudah sarjana COVID 3 kali. Ya, semua nggak pernah COVID ini. Kok rasanya kok suci semua ini? Pernah COVID, pernah jadi sarjana COVID 3 kali? Atau yang sekarang itu ya, sekarang lagi musim pneumonia atau bronkitis. Kenapa semua dikaitkan dengan bronkitis ya? Karena saya bronkitis gitu ya. Ternyata enggak, bronkitis, pneumonia itu sebuah penyakit yang beberapa belakangan ini cukup dialami oleh beberapa orang gitu ya. Kalau orang yang kena bronkitis, kena pneumonia, kena COVID atau kena penyakit apapun, kira-kira apa yang menjadi akibatnya? Ada orang-orang tertentu kena COVID, kira-kira efeknya apa? Suaranya hilang atau misalnya gampang capek gitu kan ya. Kalau orang sudah sakit, orang sudah kena COVID, orang sudah kena pneumonia, misalnya radang paru, kemudian ada orang kena bronkitis dan sebagainya, itu pasti imun tubuhnya itu pasti tidak akan selalu bagus kan. Tiba-tiba bisa drop, kena apapun bisa drop. Itu namanya penyakit. Jengkel nggak kita dengan penyakit seperti itu? Kalau kita punya penyakit yang seperti itu, kita pasti jengkel lah. Kalau kita punya penyakit yang tidak bisa disembuhkan misalnya, kita akan jengkel. Kenapa sih aku sakit lagi? Kita manusiawi ya, jangan di gereja kemudian jadi rohani semua ya. Enggak, aku enggak jengkel kok. Tuhan itu merancangkan segala sesuatu indah pada waktunya. Iya, tapi ketika kita mengalami penyakit itu, kita jengkel enggak sih sebenarnya? Jengkel loh. Kapan sih penyakit ini sembuh? Lalu kita berharap apa sih? Justru di langit dan bumi yang baru, kita memiliki pengharapan sejati. Bahwa tidak ada lagi penyakit, tidak ada lagi kematian. Kita tidak akan lagi ditinggal oleh orang-orang yang kita kasihi, kita akan bersama-sama dengan mereka ketika kalau mereka adalah orang percaya. Tidak ada kesedihan, tidak ada air mata, tidak ada maut, tidak ada perkabungan, tidak ada duka cita, dan tidak ada namanya kesedihan. Tapi yang kedua adalah kalau kita tahu bahwa segala sesuatu akan disempurnakan oleh Allah, nanti pada waktu langit dan bumi yang baru, maka relevansinya adalah itu menjadi teguran bagi kita. Orang percaya identitasnya apa sih? Keluarga negaraan kita ada di dalam surga. Kita sudah dibeli oleh Allah di dalam Kristus, kita ditebus oleh Kristus, tujuannya supaya kita bisa hidup bagi Allah. Kalau kita sudah hidup bagi Allah, maka sebenarnya yang menjadi fokus perhatian kita pada Allah bukan. Kita berfokus kepada untuk menerima warisan yang tidak dapat binasa. Kita dapat warisan loh. Kita dapat warisan itu adalah warisan yang kekal yang tidak bisa diganggu. Bukan. So, kalau kita sudah tahu kita ditebus Allah, ditebus Kristus, dan kita mendapatkan warisan yang tidak dapat binasa, kenapa kita perlu memfokuskan diri, katanya Samuel Stone, kepada hal-hal yang sementara sifatnya? Kita tahu mendapatkan sukacita kekal, kita tahu kita mendapatkan kebahagiaan kekal di surga. Tapi kenapa kita terlalu suka mencari kebahagiaan yang sementara? Saya tidak mengatakan tidak boleh ya, mulai sekarang sudah tidak boleh ketawa gitu kan ya.
Tidak boleh mencari kebahagiaan. Karena apa? Kebahagiaan dunia itu semu. Jadi apa? Tidak boleh ketawa gitu kan ya. Ada orang cerita guyonan diempet-empet gitu kan ya, sampai masuk toilet baru dia guyu cekakaan. Tidak ya. Boleh sukacita. Boleh mengalami kebahagiaan duniawi. Boleh menikmati segala sesuatu di dunia. Boleh. Tetapi fokus kita bukan kepada sana, tapi kepada kekekalan. Dan yang terakhir adalah peringatan bagi orang yang tidak percaya. Kalau Allah menyempurnakan segala sesuatu, berarti ini sebuah peringatan. Bahwa apa? Peringatan bahwa segala sesuatu akan ditaklukkan. Karya penebusan Injil berarti segala sesuatu termasuk orang-orang yang melawan Tuhan pada akhirnya akan bertekuk lutut. Kalau segala sesuatu dipulihkan, tidak ada lagi tangisan, tidak ada lagi duka cita, tidak ada lagi kesedihan dan sebagainya, maka itu bicara mengenai apa? Kemenangan Kristus, kemenangan Allah dan kemenangan orang percaya. Maka siapapun yang melawan Kristus, siapapun yang melawan Raja kita, dia akan bertekuk lutut. Ada kemenangan sejati. Kita mungkin dihina, kita mungkin dibully, kita mungkin difitnah oleh orang-orang yang tidak percaya. Kita dianggap sebagai orang yang sok suci lu, sok ini, sok rohani, kamu sok percaya Tuhan lah dan sebagainya. Tapi kita tahu bahwa segala sesuatu akan ditaklukkan oleh Kristus. Saya menutup dari rangkaian perenungan ini dengan satu ilustrasi dengan kisah dari Pendeta Wahyu Pramudia. Saya pernah sampaikan ini di GDG Milenial ya. Pendeta Wahyu Pramudia pernah bercerita sebuah seorang bapak Kristen itu ditawari, disuruh tanda tangan kontrak gitu ya sama seseorang gitu ya, tanda tangan kontrak yang mungkin nilainya wow gitu kan ya. Tapi dia punya firasat bahwa ini proyek, ini tanda tangan kontrak, ini kontraknya lagi bermasalah. Akhirnya dia tidak mau tanda tangan. Dan akibat dari dia tidak mau tanda tangan, dia dihina, dia dipermalukan oleh teman-teman kantornya. Bahkan bos-bosnya siap memutasi dia pergi ke sebuah pelosok desa yang tidak ada sinyal internet, tidak ada jaringan internet gitu kan ya. Jadi kalau katanya Pak WP kalau beli pulsa di sana sekaligus beli jaringannya gitu ya, karena nggak ada sinyal di situ. Sampai ke pelosok dia merasa tersendiri. Kenapa ya? Aku sudah hidup berintegritas, aku sudah percaya Yesus, aku sudah hidup berintegritas, aku sudah beres. Tapi kenapa kok aku justru dimutasi? Singkat cerita, Tuhan bekerja, akhirnya orang-orang yang membuli dia, orang-orang yang menghina dia, orang-orang yang memutasi, bosnya yang memutasi bapak ini pergi ke pelosok desa. Akhirnya rekan-rekan yang menghina dia akhirnya satu persatu masuk penjara. Dan bapak ini yang dimutasi pergi ke pelosok, akhirnya dipanggil pulang, dipanggil ke kantor pusat dan menjadi direktur di sana. Kita melihat ada penyempurnaan. Kita melihat bahwa Injil, kita melihat segala sesuatu. Siapapun yang melawan Allah, siapapun yang melawan Kristus, siapapun yang melawan kita yang hidupnya berintegritas, dia pasti akan bertekuk lutut. Ada sebuah penghiburan bagi kita. Dan yang terakhir aplikasi praktisnya, ini creation for redemption consummation. Ini yang sering kali saya tekankan ketika saya berkhotbah dimanapun ya, ketika di persekutuan karyawan, beberapa Erik juga tahu gitu ya. Cara pikir saya, cara pandang kita adalah seperti ini. Kita bagaimana bekerja, Allah menciptakan segala sesuatu, manusia diciptakan oleh Allah untuk bekerja, dan Allah yang menciptakan kita itu juga bekerja. Tapi manusia sudah jatuh ke dalam dosa, makanya pekerjaan menjadi susah dan harus berjerih lelah. Makanya Yesus yang bekerja menebus kita supaya kita bisa bekerja untuk kemuliaan Dia. Dan orang percaya bekerja melayani Tuhan di langit dan bumi yang baru. Jadi konsep bekerja jangan seperti orang dunia. Saya bekerja buat apa? Cari kepuasan, saya cari penerimaan dan sebagainya. Dipuji-puji orang supaya semakin hari semakin saya punya jabatan yang tinggi, bahkan sampai presiden direktur. Bukan. Saya bekerja bukan saya harusnya begini untuk memenuhi untuk menafkahi ke keluarga saya. Itu boleh, tapi itu bukan menjadi alasan kita bekerja. Alasan kita bekerja karena apa? Karena Allah yang menciptakan kita bekerja, dan kedua, Kristus menebus kita supaya kita bekerja, kita melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan Dia. Dan yang kedua, kita bersahabat. Kita bersahabat buat apa? Dunia mengajarkan dunia kita bersahabat buat apa? Kita makhluk sosial, kita harus bersahabat dengan orang, kita membina relasi dengan orang lain. Bagus, tetapi apa yang mendorong kita bersahabat?
Karena awalnya manusia diciptakan untuk bersekutu dengan Allah, tapi dosa mengakibatkan kita Adam itu menyalahkan Hawa dan sebagainya. Maka Kristus datang untuk menebus sahabat-sahabatnya, yaitu orang-orang percaya, supaya kita bisa mengasihi Allah dan sesama. Dan semua sahabat Allah akan dipersatukan dalam hadirat kekal Kristus. Berarti segala sesuatu hal yang tidak pernah kita pikirkan, kita pandang dari kacamata Kristus. Creationnya gimana, apa yang seharusnya terjadi, apa yang tidak, apa yang dirusak oleh dosa, bagaimana kita menebus semuanya itu kembali kepada rancangan semula dari Allah, dan kemudian pada penyempurnaan yang terakhir, kepemimpinan. Ini mungkin agak baru. Allah menciptakan manusia sebagai seorang servant leader. Ketika saya pernah menyampaikan ini di sebuah camp gitu ya, di sebuah universitas gitu ya, saya diminta untuk membicarakan tentang kepemimpinan, dan saya memulai dari ini. Allah mencipta manusia sebagai seorang servant leader. Allah menciptakan kita di Kejadian 1:26-28 bicara apa? Beranak cuculah dan bertambah banyaklah, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berarti manusia ketika diciptakan oleh Allah sudah jadi leader, bukan? Tapi leader seperti apa? Leader yang menghamba. Dia leader, dia menguasai, dia memimpin. Tapi ketika mereka memimpin semua ciptaan, mimpinnya di bawah kepemimpinan siapa? Allah, bukan? Berarti ada servant leader kan? Leader yes, pemimpin yes, penguasa yes, tetapi juga menghamba di bawah otoritas Allah. Tapi manusia yang berdosa mengakibatkan manusia pengen jadi pemimpin tapi tidak menghamba. Betul? Kejadian 3 yang ke-6, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, perempuan itu melihat, Hawa melihat buah pohon pengetahuan itu, dan dia melihat itu baik. Padahal kalau kita melihat kata baik muncul di dalam Kejadian 1. Allah melihat segala sesuatu baik, tapi manusia berdosa melihatnya dari kacamatanya dia sendiri bahwa itu baik. Maka ketika manusia jatuh ke dalam dosa, mereka pengen jadi pemimpin, mereka menjadi penguasa, tapi tidak mau menghambakan dirinya kepada Allah. Maka di dalam penebusan, Kristus menebus kita supaya kita ditransformasi oleh sang pemimpin sejati, yaitu Kristus, menjadi seorang servant leader. Dan yang terakhir, servant leader kita pada waktu nanti di langit dan bumi baru tidak lagi dikuasai oleh dosa. Itulah lensa Injil. Apa yang menjadi respon kita hari ini? Sebagai orang yang ditebus Kristus, marilah kita hidup bagi Dia, memandang segala sesuatu dari kacamata Kristus yang memulihkan segala sesuatu bagi kemuliaannya. Ada beberapa pertanyaan refleksi buat kita. Mengapa sulit memakai lensa Injil dalam kehidupan kita sehari-hari? Kenapa kita sulit memakai lensa Injil? Padahal kita tahu loh Injil. Berkali-kali kita dengar di mimbar kan, Yesus mati buat kita, Yesus bangkit buat kita. Tapi apa relevansinya buat kita sih? Yesus mati bagi kita, iya tahu Jumat Agung. Yesus bangkit, ya itu Paskah, sudah tahu dari zaman sekolah minggu sampai sekarang ya itu. Tapi apa relevansinya buat kita? Kalau Yesus mati dan bangkit, kalau Yesus tidak mati dan tidak bangkit, apa relevansinya buat kita? Hanya sekedar iman? Ternyata tidak. Justru relevansinya bagi kehidupan sehari-hari. Kalau Yesus tidak mati dan bangkit, tidak ada pengharapan, maka kita tidak bisa menebus segala sesuatu bagi kemuliaan Dia. Kita tetap hidup di dalam dosa. Kita seperti orang yang sudah tidak punya jiwa lagi. Kita hidup ya, tapi kita nggak punya tujuan, kita nggak punya arah yang jelas. 2, terapkanlah lensa Injil dalam satu aspek kehidupan kita, di dalam refleksi kita. Kita bekerja, kita membina persahabatan, kita makan, kita healing, kita main game, kita ngapa-ngapain juga. Coba kaitkan itu dengan lensa Injil. Apa yang seharusnya dikerjakan, apa yang sudah rusak oleh dosa, dan bagaimana kita menebus semuanya bagi kemuliaan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Minta kesediaan penginjil uang untuk menutup kita dalam doa.
Amin.